المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Mustafa Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah, ibu-ibu pengajian yang dimuliakan Allah Ta'ala. Baiklah kita sambung lagi pengajian kita, yaitu surat Al-An'am dalam tafsir Al-Munir. Tafsir Al-Munir, kalau kemarin tafsir Sawi jilid 1 udah selesai. Sekarang kita masuk pada jilid 2. Tapi kita coba mengkaji, kalau kemarin tafsir Sawi, sekarang kita kaji tafsir Al-Munir karangan Syekh Wahbah Az-Zuhaili. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yastami'u ilaika wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ay yafqahuhu wa fi adanihim waqra. Wa iyaraw kulla ayatin la yu'minu biha hatta idza ja'uka yujadilunaka yaqulu alladhina kafaru in hadha illa asatirul awwalin wa hum yanhauna 'anhu wa yan'auna 'anhu wa in yuhlikuna illa anfusahum wa ma yash'urun. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surat Al-A'raf, Al-An'am, yang maknanya hewan-hewan ternak, dijelaskan tentang bagaimana posisi orang-orang musyrik ketika menanggapi turunnya Al-Quran. Bagaimana posisi orang-orang musyrikin, orang-orang yang menyekutukan Allah, baik kalangan Nasrani, Yahudi maupun penyembah berhala, ketika menghadapi yaitu fenomena turunnya Al-Quran, wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada surat ayat 25, surat Al-An'am, Allah Ta'ala menyampaikan wa minhum, dan di antara mereka, maksudnya siapa? Orang-orang musyrik. Mayastami'u ilaika, ada orang yang mau mendengar kepadamu. Ada orang yang mau mendengar wahyu yang engkau bacakan, ya Muhammad. Wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ay yafqahuhu wa fi adanihim waqra. Di sini dijelaskan juga di samping mereka mendengar apa yang Rasul sampaikan kepada mereka, tapi di hati mereka Allah jadikan penutup, sumbatan. Ada sumbatan di telinga mereka, sehingga mereka susah untuk memahami wahyu yang Allah Ta'ala turunkan melalui Nabi Muhammad. Susah bagi mereka untuk memahami. Contoh, ketika turun perintah atau turun keterangan tentang bahwa Allah Ta'ala tidaklah serupa dengan makhluk. Allah Ta'ala tidak seperti Tuhan pada umumnya yang disembah oleh kaum musyrikin. Orang-orang musyrik meyakini bahwa seperti Tuhan Lata dan Uzza
itu terbuat dari emas, terbuat dari perak, terbuat dari perunggu. Nah, kemudian mereka bertanya kepada Nabi, "Ya Nabi, bagaimana Tuhanmu Allah itu? Apakah Tuhanmu Allah itu tercipta seperti Tuhan kami, dari perak, dari emas, dari perunggu, dari baja?" Nah, kemudian Rasul menjelaskan sebagaimana yang diturunkan oleh Allah. Qul huwallahu ahad. Katakan ya Muhammad, ya Allah Ta'ala itu esa. Esa berarti tidak ada dua, Allah Ta'ala hanya satu. Tuhan itu satu. Yang kemudian Tuhan itu tidak tersusun dari bagian-bagian apapun. Dan Tuhan itu tidaklah di ujungnya, tidaklah melahirkan dan tidak dilahirkan. Tidak melahirkan Allah dan tidak dilahirkan. Berarti Tuhan tidak melahirkan, berarti tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan anak, tidak ada Tuhan Bapa. Tuhan itu jelas satu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, tidak melahirkan, tidak punya anak dan tidak punya cucu. Nah, di situ jelas, tapi mereka sulit. Ayafqahuhu untuk menerima. Ya, di kalangan Nasrani susah mereka menerima. Dan wa fi adanihim waqara. Dalam pendengaran mereka tersebut terdapat pekak. Telinga mereka menjadi pekak ketika mendengar ayat Al-Quran, tidak sanggup, berat telinga untuk mendengarkan apa yang dibacakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pertama tersumbat, yang kedua pekak. Jadi ini pemahaman di dalam kenapa ayat Al-Quran yang bagi umat Islam mudah untuk difahami, mudah untuk dicerna oleh akal dan pikiran yang sehat, tapi sulit bagi orang-orang non-muslim untuk memahaminya. Sehingga kan banyak orang tidak menerima Islam. Ya. Banyak orang tidak menerima Islam. Kenapa? Ya karena Allah Ta'ala sumbat. Telinga mereka disumbat oleh Allah. Yang kedua, telinga mereka itu berat rasanya untuk mendengar Al-Quran. Artinya kalau Al-Quran itu dibacakan kepada mereka, rasanya sakit telinga mereka untuk mendengarnya. Jadi tanda tanya kalau ibu baca Al-Quran, kemudian ada orang baca Al-Quran, ibu merasa sakit mendengar ada orang membaca Al-Quran, nah itu berarti sama. Ya, berarti sama apanya ibu? Sama berat telinganya. Sama berat telinga. Kemudian kalau andai kata ibu mendengar Al-Quran, kayaknya kurang yakin, nah itu sama tersumbat dengan orang kafir. Nggak yakin saya. Mana ada Isra Mi'raj tuh? Ya Nabi masa itu cuma mimpi Nabi. Ada Isra Mi'raj tapi mimpi. Nah, kalau mimpi bukan mukjizat, ya kan? Yang mukjizat itu kalau perbuatan yang tidak mungkin menurut akal, tapi mungkin menurut Allah. Allah punya kuasa. Nah, jadi kalau orang mukmin ketika mendengar Al-Quran, telinga mereka terang mendengarnya, jelas mendengarnya, sehingga akal mudah untuk mencerna dan memahaminya. Ya, pah mengakainya, pah logika, nyata mengakainya. Tapi bagi orang kafir hanya mengakainya. Bagi orang kafir tidak masuk akal. Bagi orang mukmin masuk akal. Kenapa beda? Akal kita sama. Kenapa terjadi perbedaan di dalam memahami ayat Al-Quran wahyu? Akal kita sama, tapi kenapa berbeda? Padahal bukan sedikit orang-orang Nasrani, orang Yahudi, orang Buddha, orang Hindu, profesor. Bukan sedikit mereka doktor. Bukan sedikit mereka spesialis, dokter spesialis bedah, spesialis jantung, macam-macam. Mereka pendidikan sampai bergelar S3. Tapi kenapa mereka ketika dibacakan Al-Quran susah menalarnya? Nah ini jawabannya. Jawabannya dalam Al-Quran Allah katakan, wa ja'alna 'ala qulubihim akinnah. Kami jadikan atas hati mereka itu sumbatan. Nah, untuk memahami apa yang ada di dalam Al-Quran. Hati ya, bukan telinga yang tersumbat, hati. Sedangkan yang ada pada telinga mereka waqara, wa fi adanihim waqara. Di dalam Waalaikumsalam. Telinga mereka itu ada waqara, ada beban yang menyebabkan telinga mereka susah untuk mendapatkan petunjuk Al-Quran. Hati tersumbat, telinga berat.
hati tersumbat, telinga berat. Jadi meskipun cerdas, belum tentu mendapatkan hidayah. Ya, Ibu ya, Makcik ya. Walaupun profesor, walaupun doktor, kalau nggak dapat hidayah, meskipun cerdas secara akademik, ilmu pengetahuan sampai S3 kuliahnya cerdas sekali matematika, cerdas sekali ilmu fisika, kimia, tapi kalau hati, sumbatan hati itu tidak dibuka oleh Allah Ta'ala, maka Al-Quran itu susah difaham. Nah, telinga mereka berat menerima Al-Quran. Jadi ibu-ibu kira-kira hati ibu mudah nggak terima Al-Quran? Mudah nggak? Karena nggak ada sumbatan. Coba kalau seandainya ibu, kamar mandi ibu tersumbat, air mudah masuk nggak? Nggak mudah. Air itu keluar nggak akan keluar. Air itu tersumbat. Jadi kalau dibuka sumbatan, terima nggak air itu keluar masuk dia? Mudah keluar masuknya. Nah, jadi alhamdulillah tidak adalah yang menghendaki seseorang terbuka hatinya dari sumbatan untuk menerima petunjuk dari Allah, melainkan orang-orang yang beruntung. Berarti mereka adalah orang-orang yang beruntung. Siapa? Ibu-ibu termasuk orang yang beruntung. Jadi jangan pernah merasa putus asa. Kenapa saya ini miskin hidup di dunia? Kenapa saya kena musibah? Kenapa saya begini begitu, nggak pernah senang, nggak pernah bahagia? Oi, kamu orang Islam udah bersyukur. Karena tidak semuanya dibuka sumbatan di hati. Ada orang kaya luar biasa, hidupnya mau kesana kemari, apa yang dia mau sanggup dia beli, uang tinggal tarik, gesek ATM keluar uang tiap hari bisa, nggak ada halangan, nggak ada utang sana sini. Tapi hati mereka tersumbat. Hati yang tersumbat itu tanda tidak dikehendaki oleh Allah untuk diberikan kekayaan yang sebenarnya. Apa kekayaan yang sebenarnya? Kekayaan yang sebenarnya adalah hidayah. Maka orang mendapatkan hidayah itu kaya, meskipun dia secara materi miskin, gitu. Kaya dia. Jadi kaya menurut Allah Ta'ala. Wa iyaraw kulla ayatin la yu'minu biha. Kalaupun mereka melihat semua tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala, la yu'minu biha, mereka tidak akan pernah yakin dan beriman dengan ayat-ayat Allah. Jadi ayat ada dua, ayat Al-Quran dan ayat kauniyah. Ayat Al-Quran inilah wahyu yang diturunkan 30 juz dengan berbagai macam surat dan ribuan ayatnya. Ayat kauniyah, tanda kekuasaan Allah yang lain, adalah alam yang Allah ciptakan ini sebagai petunjuk bagi orang yang berakal untuk bisa dia tafakur, merenung tentang keadaan alam ini. Mustahil diciptakan oleh seseorang yang sifatnya lemah. Haruslah seseorang yang maha kuasa, kekal hidupnya, kekuatannya tiada batas, dan dia tempat bergantung segala sesuatu. Maka itulah Allah Ta'ala. Sedangkan Tuhan-Tuhan yang lain tidak memiliki kekuatan seperti Allah, karena semuanya lemah. Nah, tapi kalau orang kafir melihat ayat-ayat baik dalam Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah, maupun tanda-tanda ayat kekuasaan Allah pada alam yang diciptakan ini, la yu'minu biha. Tidaklah mau mereka beriman dengan tanda-tanda tersebut. Hatta idza ja'uka, sehingga kalaupun datang mereka berdebat denganmu ya Muhammad, yaqulul ladzina kafaru, niscaya orang-orang kafir di kalangan mereka, yaqulu, berkata mereka, in hadza illa asatirul awwalin, tidaklah ini melainkan hanyalah dongeng orang-orang dulu. Jadi ini dongeng yang disampaikan Nabi tentang Tuhan itu satu, Tuhan yang maha hidup, tidak akan pernah mati. Kemudian Tuhan yang menghidupkan, yang menghidupkan kita setelah mematikan, dia akan menghidupkan kita kembali, dan kita akan diberikan ganjaran menurut amal yang kita lakukan. Itu dongeng. Itu dongeng. Asatirul, dongeng-dongeng awalin, orang-orang terdahulu. Wa hum yanhauna anhu wa yan'auna anhu wa yuhlikuna illa anfusahum wa ma yash'urun. Dan mereka yanhauna anhu, mencegah orang daripadanya dan menghalangi daripadanya. Wa yuhlikuna,
meskipun mereka tidak bisa menghancurkan illa anfusahum, terkecuali yang mereka hancurkan adalah diri mereka sendiri. Wa ma yashkurun, dan mereka tidak pernah merasa bersalah dan tidak tahu kalau mereka sedang menuju kehancuran. Mereka berusaha untuk mencegah agar orang jangan percaya kepada ayat-ayat Al-Quran, tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Mereka menghalang-halangi orang agar jangan beriman kepada ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah, yang diturunkan oleh Allah melalui perantaraan malaikat Jibril. Mereka berusaha menghalangi, mencegah orang-orang sekitar mereka agar jangan beriman, tapi mereka sebenarnya hanya menghancurkan diri mereka sendiri. Jadi tanda Al-Quran itu di samping menunjukkan kepada kebenaran Allah Ta'ala sebagai Tuhan, itu juga menunjukkan kepada kebenaran tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi Muhammad adalah seorang Nabi yang benar, tidaklah berkata dusta. Wa in hadzal Quran, jadi mereka mengatakan tidaklah ini apa ayat Al-Quran, melainkan asatir, dusta-dusta, khurafat, karangan-karangan dari orang-orang terdahulu. Jadi mereka menghalangi manusia daripada mengikuti baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar menjauhi Nabi dan berpaling daripada Nabi Muhammad. Tujuannya apa? Agar jangan masuk dalam kelompok orang-orang mukmin. Dah selesai. Di sini dijelaskan juga minhum majistami'u, ada ayat ini menyebutkan di antara mereka ada orang yang menerima, yaitu apa yang disampaikan oleh kemudian ayat ini ditafsirkan oleh Ibnu Abbas. Inna Aba Sufyan bin Harb. Oh, ini bukan orang yang mendengar tapi menolak. Dia dengar tapi bukan tujuannya untuk mengimani, tetapi tujuannya adalah untuk menolak. Berkata oleh Ibnu Abbas, Inna Aba Sufyan bin Harb, sesungguhnya Aba Sufyan bin Harb dan Walid bin Mughirah dan Nadar bin Harith dan Utbah dan Syaibah, dua putra daripada Rabi'ah, dan Umayyah dan Abayah ibni Khalaf, Ubay bin Khalaf, istami'u ila Rasulillah. Ini pembesar-pembesar orang-orang musyrikin. Mereka sengaja ingin mendengar apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istami'u ila Rasul. Mereka mendengar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, maka mereka berkata, li Nadar, bagi salah seorang di antara mereka namanya Nadar bin Harith. Nadar bin Harith. Mereka berkata orang musyrik kepada sama mereka, li Nadar, salah satunya Nadar, ya Aba Qutailah. Ini gelarnya. Gelar daripada Nadar. Ya Aba Qutailah, ma yaqulu Muhammad. Wahai Aba Qutailah, namanya Aba Qutailah, digelar dengan Aba Qutailah ini Nadar bin Haris ini. Orang musyrikin juga. Dia berkata, ma yaqulu Muhammad. Apa yang Muhammad katakan? Apa yang Muhammad sampaikan? Qala, maka berkata oleh Nadar bin Haris, walladzi ja'alaha baitahu ma adri ma yaqul. Demi zat yang menciptakan rumahnya. Maksudnya rumahnya siapa ini? Ka'bah. Ma adri ma yaqul. Saya tidak mengerti apa yang disampaikan Muhammad. Saya tidak mengerti dengan apa yang disampaikan oleh Muhammad. Jadi orang-orang kafir sesama kafir saling bertanya dan dijawab oleh orang kafir. Ayat yang disampaikan Muhammad, dia katakan ma adri ma yaqul. Saya tidak tahu. Saya tidak mengerti apa yang disampaikan oleh Muhammad. Illa anni arahu yuharriku syafataihi yatakallamu bisyai'. Terkecuali aku mengetahui, aku melihat dia sedang bicara, tapi saya tidak tahu dia ngomong apa. Ini artinya apa ini? Ya. Dia cuma lihat Nabi Muhammad komat kamit, mulutnya bergerak-gerak, tapi dia tidak bisa mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Nah, ini apa ini, Ibu? Ibu ngerti nggak? Apa? Pekat telinga mereka dibuat oleh Allah. Nah, padahal dia jelas pendengarannya ketika kawannya sesama orang kafir itu berbicara, dia dengar. Ini salah satu ya, kalau Allah Ta'ala tidak ingin
tidak ingin orang itu menerima Al-Quran, kadang telinga itu dipekakkan. Kadang telinga itu dipekak, jadi pekak, jadi nggak bisa mendengar. Apa? Glow. Jadi glow. Jadi salah satu kelebihan dari Al-Quran. Jadi ditanya kepada Nadar, ya Aba Qutailah, nama lainnya Nadar ini, ya Aba Qutailah, ma yaqulu Muhammad? Apa yang dikatakan oleh Muhammad? Qala, dia berkata, walladzi ja'ala baitahu, demi zat yang menciptakan rumahnya, yaitu Ka'bah. Ma adri ma yaqul, aku tidak tahu apa yang dikatakan Muhammad, illa anni, kecuali aku melihat arahu yuharriku syafataihi, aku melihat dia menggerak-gerakkan kedua mulutnya, yaitu kedua bibirnya. Yatakallamu bisyai'in, dia sedang berbicara dengan sesuatu. Wa ma yaqulu illa asatiral awwalin, dan tidaklah dia berkata terkecuali dongeng saja. Yaitu celoteh, omong kosong, karang-karangan orang-orang terdahulu. Mithla, semisal ma kuntu duthukum 'anil qurunil madiyah, semisal apa-apa yang pernah aku ceritakan tentang kejadian-kejadian pada abad-abad yang dulu, abad-abad yang telah berlalu, yaitu seperti dongeng-dongeng orang-orang zaman. Wa kana Nadar katsirul hadis 'anil qurunil awal. Sedangkan Nadar bin Haris ini termasuk di antara kelompok orang-orang kafir Quraisy yang banyak bercerita tentang dongeng-dongeng orang-orang masa lalu. Ternyata dia pakar sejarah, dan dia sering menceritakan kepada kaumnya Quraisy ini tentang bagaimana sejarah orang-orang dahulu. Jadi dia samakan dengan Nabi Muhammad. Ya enggak jauh beda. Saya cerita masa-masa dongeng-dongeng kayak orang-orang dahulu punya kejadian. Ya sama juga Muhammad, gitu juga ceritanya. Enggak ada yang betul Muhammad. Nah, wa kana yuhadditsu Quraisyan, dan adalah dia Nadar bin Haris ini, dia sering menceritakan kisah-kisah itu kepada orang-orang Quraisy. Fayastamlihuna hadithahu fa anzalallahu ta'ala hadhil ayat. Maka kemudian mereka menolak, tidak mau mendengar atau tidak mau mempercayai apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itulah diturunkanlah ayat ini, surat Al-An'am ayat 25. Itu asbabun nuzul turunnya ayat 25 dari surat Al-An'am. Jadi ayat ini juga diturunkan dalam suatu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan selainnya daripada Ibnu Abbas. Dia berkata, telah diturunkan akan ini ayat pada Ubaid, pada Abi Thalib. Kana yanhil musyrikina ayyu'dhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yataba'adu amma ja'a bihi. Adalah Abu Thalib dulu ia melarang orang-orang musyrik untuk menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhkan orang-orang musyrikin daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini Ibni Abi Hatim diterima daripada Sa'id Abi Hilal qalat, ia berkata, nuzilat fi umumatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diturunkan ayat yang selanjutnya, yaitu ayat yang ke-26 surat Al-An'am ini, pada keumuman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kanu asyratun, dan mereka berjumlah 10 orang. Fa kanu asyaddun nasi ma'ahu fil alaniyah, maka mereka termasuk 10 orang yang paling keras melawan Nabi secara terang-terangan. Wa asyaddun nasi alaihi fisir, dan juga termasuk 10 orang yang paling keras di dalam menentang Nabi secara rahasia, secara sembunyi-sembunyi. Jadi tentang siapa-siapa mereka, ini ada riwayat yang menjelaskan pada ayat yang ke-26. Wa hum yanhauna anhu wa yan'auna anhu wa yuhlikuna ila anfusahum wa man yashurun. Mereka itu mencegah dan melarang orang-orang daripada beriman kepada Nabi Muhammad pada hak, dan mereka tidaklah menyakiti atau menghancurkan terkecuali diri mereka sendiri, tapi mereka tidak mengetahui. Jadi di dalam ayat yang ke-26 ini, menurut Ibnu Abbas, ayat ini diturunkan kepada Abi Thalib, yang Abi Thalib itu mencegah orang-orang musyrik agar tidak menyakiti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
geng yang memang sering menyakiti Nabi secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi, tetapi selalu mereka dihadang oleh pakciknya Nabi, yaitu Abu Thalib. Jadi Abu Thalib punya jasa besar, meskipun kemudian Abu Thalib tidak memeluk agama Islam. Kemudian masuk pada ayat yang ke-27. Coba Ibu baca ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi baca 27. Ya, ayat 27 makcik. Walau tara idh wuqifu mana tu makcik? Ya. Walau tara bukan? Walau tara idh wuqifu raddu mukadziba Rabbina wa nakuna. Walau tara idh wuqifu 'alan nar. Kalaulah engkau melihat saat nanti mereka dihentikan di atas bara api neraka. Faqalu, maka mereka berkata, orang-orang musyrik ini yang dulunya menentang Nabi, ya laitana, aduhai celaka andai kata kami, nuraddu, dikembalikan kemana? Kembalikan hidup di dunia. Wala nukadziba, dan kami tidaklah sekali-kali akan mendustakan di ayati Rabbina, dengan ayat-ayat Tuhan kami. Kalaulah kami dikembalikan, kami tidak akan mendustakan tanda-tanda kekuasaan dan kebenaran Nabi Muhammad dan kekuasaan Allah Ta'ala. Wa nakuna minal mu'minin, dan kami pasti masuk dalam kelompok orang-orang yang beriman, tetapi menyesal kemudian tiada guna. Jadi ini Allah Ta'ala sudah memberikan gambaran ke depan nanti, kalau nanti mereka udah dihentikan di atas api neraka, maka mereka baru akan ucapkan kata-kata menyesal tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Ya, sambung. Ya, di samping ya. Nirrajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.
Tetapi justru yang nyata nampaklah lahum bagi mereka makanu yukhfuna, apa-apa yang dulu mereka sembunyikan di waktu mereka masih hidup di dunia. Jadi dinampakkan nanti ke depan apa yang pernah mereka sembunyikan ke waktu mereka hidup di dunia. Kekufuran mereka, ya, kemunafikan mereka, maksiat yang mereka kerjakan, kesalahan-kesalahan mereka itu akan dinampakkan oleh Allah kepada mereka. Walau ruddu la'adu limanuhu anhu. Kalaupun dikembalikan mereka hidup di dunia, sungguh adu, mereka pasti akan kembali kepada tabiat aslinya. Jadi ini ucapan apa nih? Orang nyesal, tapi nyesal apa ini? Nyesal apa namanya? Nyesal omong kosong. Menyesal tetapi omong kok. Ya, menyesal ketika sakit, ketika sembuh nggak nyesal lagi. Balik lagi ke tingkah yang awal. Dan itu apa namanya, gambaran orang-orang kafir ketika mereka berada di neraka. Ketika mereka udah berhenti pas di atas neraka, tinggal didorong dikit masuk neraka, apa mereka katakan? Aduhai, kalaulah kami tadi beriman dan dikembalikan ke dunia, sungguh kami akan percaya kepada ayat-ayat Al-Quran dan percaya kepada baginda Nabi Muhammad. Tapi dibantah oleh Allah Ta'ala. Tidak, bohong mereka. Kata Allah Ta'ala, bal badalahum, yang nyata bagi mereka itu justru sebaliknya. Mereka akan tetap diperlihatkan kesalahan mereka, dan kalaupun mereka dikembalikan ke dunia, la'adu, mereka pasti akan kembali limanuhu anhu, kepada hal-hal yang dilarang mereka untuk mengerjakannya. Mereka tetap akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Termasuk di dalamnya adalah menyekutukan Allah. Mereka pasti akan kembali ke situ. Nah, ini namanya tobat saat sakit. Tobat ketika diazab. Tetapi ketika akan dikembalikan, pada saat mereka dikembalikan pada kondisi yang normal, mereka akan kembali pada perbuatan karakter aslinya. Jadi Allah nggak percaya sama mereka. Ya, maka mereka tidak diberikan hidayah. Karena Allah tahu kalaupun mereka berbuat dosa, kalaupun mereka nanti disiksa, itu cuma penyesalan sesaat. Tapi mereka akan kembali lagi kepada perbuatan asli yang mereka yakini, yaitu dosa-dosa. Nah, lanjut. Satu ayat 29. Wa ma nahnu ya bimab jangan lagi dibaca nah kalau berhenti, baca sukun. Kalau wakaf berhenti, ujungnya dibaca sukun. Wa ma nahnu bimab'utsina. Salah. Yang benar, wa ma nahnu bimab'utsin. Wa ma nahnu bimab'utsin. Wa qalu, dan berkata oleh mereka, in hiya illa hayatuna dunya, tidaklah itu merupakan kehidupan kami di dunia. Wa ma nahnu bimab'utsin, kami tidak percaya kepada orang-orang yang pernah diutus. Jadi ini mereka mengakui sendiri bahwa mereka perbuatan aslinya seperti itu. Perbuatan aslinya adalah mengingkari apa yang disampaikan oleh Rasul. Wa ma nahnu bimab'utsin, kami tidak akan pernah dibangkitkan, tidak akan pernah dibangkitkan sesudah meninggal dunia. Nah, mereka tidak percaya tentang azab kubur. Mereka tidak percaya tentang hari kebangkit. Mereka tidak percaya dengan adanya pengadilan di mahkamah pengadilan akhirat. Tidak percaya, mana ada orang meninggal hidup lagi, enggak ada. Wa ma nahnu bimab'utsin. Kami tidak percaya dengan adanya orang-orang yang akan bangkit sesudah mati atau meninggal, wafat. Itulah keadaan orang-orang yang
tidak beriman kepada Al-Quranul Karim. Jadi itu sudah sampai ayat 29. Masuk lagi kepada ayat berapa Ibu? 30. Tunggu dulu. Ini saya jelaskan sedikit dulu ya. Al-haqaiqul imaniyatu la tataghayyaru wa la tatabaddalu. Hakikat keimanan tidak akan berubah dan tidak akan bertukar. Keimanan tidak akan berubah, keimanan tidak akan bertukar. Wala budda min hudutsiha. Tidak boleh tidak daripada menciptakan yaitu perubahan itu sendiri. Fa inna wa'adallahi haqqun, karena sesungguhnya janji Allah Ta'ala itu hak, benar, tidak ada keraguan. Janji Allah Ta'ala tidak ada keraguan. Wal jannatu haqqun, dan surga itu hak. Surga itu adalah sesuatu yang tidak diragukan, benar. Wan naru haqqun, dan neraka juga adalah sesuatu yang hak, yang benar. Wa sur'anu ma tankashifu hadhihi al-haqa'iq wa yaftadihul kufru wal kufar wa yanaluna 'adzaban nar falau tarahum yu'adzibuna fi jahannama la ra'aita aswa hal aw la ra'aita manzaran rahiban hailan aw la ra'aita amran ajaban. Jadi apa yang disampaikan tentang hakikat keimanan, bahwa janji Allah itu benar, surga benar, neraka benar, dan segeranya yaitu apa yang Allah janjikan akan sampai kepada orang-orang yang tidak beriman itu pun dibenarkan. Demikian juga azab kepada orang-orang kafir, bahwa mereka akan mendapatkan siksa daripada Allah. Kalaulah kalian melihat mereka itu diazab dalam neraka, sungguh keadaan mereka adalah seburuk-buruk keadaan. Kalau kalian melihat mereka diazab dalam neraka, sungguh kalian akan melihat pemandangan yang sangat yaitu menyedihkan, dan itu merupakan yaitu urusan yang sangat ajaban. Ajaban ini menakjubkan tentang azab yang Allah berikan kepada orang-orang kafir. Ternyata kebenarannya tidak ada sedikit pun diingkari. Wala yajiduna munasan aw mafaran min adabillah. Dan ketika orang-orang ini dimasukkan ke dalam neraka, maka mereka tidak akan mendapatkan tempat lari daripada azab Allah Ta'ala. Neraka itu sempit atau luas? Neraka itu sempit apa luas? Luas. Tapi orang dalam neraka itu bisa lari, nggak menghindar. Ya, mereka tidak akan bisa mendapatkan tempat lari daripada siksa Allah. Nah, mereka lari ke timur, ada yang siksa. Mereka lari ke barat, ada yang siksa. Pokoknya kemanapun mereka menghindar, meskipun neraka itu luas, tapi mereka tetap mendapatkan azab dimanapun mereka berada. Wa yatakhabbatuna, dan mereka itu dibenamkan. Wa ta'ammaluna wa yatamannun wa yata'ammaluna wa yatamannuna al-'audata ila darid dunya, dan hayalan orang-orang dalam neraka itu selalu berangan-angan dan bercita-cita agar kembali lagi ke dunia. Jadi apa impian orang dalam neraka? Apa keinginan hayalan orang-orang yang sedang disiksa dalam neraka? Hayalan mereka suatu saat mereka akan kembali ke dunia. Tapi sampai kapanpun tidak akan pernah berhenti azab, dan mereka tidak akan pernah kembali lagi ke dunia. Jadi alhamdulillah kita masih di dunia. Dan kita masih di dunia kan, alhamdulillah ya. Nanti kalau udah masuk kubur jangan menghayal-hayal lagi balik ke dunia. Jadi karena masih di dunia inilah beramal sebanyak-banyaknya, beramal soleh, kerja-kerja yang bermanfaat, beribadah semaksimal mungkin, agar kemudian tidak menyesal ketika udah meninggal dunia, pingin kembali lah. Tapi alhamdulillah kita masih orang mukmin, meskipun sedikit kita beramal, tapi Allah telah selamatkan kita. Wa yatamannawna al-'audata ila dari dunya, dan mereka bercita-cita kembali ke negeri dunia. Untuk apa mereka kembali ke dunia? Li tashihil aqidati wa islahil amal, untuk menempatkan, untuk meluruskan akidah keyakinan mereka, dan untuk memperbaiki amal-amal mereka. Jadi mereka ingin meluruskan akidah keyakinan agama mereka, dan mereka ingin memperbaiki amal perbuatan mereka. Wa tarkit takdzibi bi ayatillahi dallati ala wujudihi wa wahdaniyatihi wa sidqi rusulihi, dan untuk meninggalkan pendustaan mereka dulu tentang ayat-ayat kekuasaan Allah, bukti kebenaran
yaitu Allah sebagai Tuhan satu-satunya yang menunjukkan ke atas keberadaannya Allah Ta'ala dan kemahaesaannya Allah Ta'ala dan kebenaran Rasulnya Nabi Muhammad SAW dan Rasul-Rasul sebelumnya. Liyakunu ma'asofil mu'minina fid dunya wa fi hali ahsani min halihim fil akhirah, agar mereka termasuk di dalam barisan saf orang-orang mukmin ketika di dunia. Jadi mereka orang-orang kafir ketika mereka sudah diazab dalam neraka, mereka berangan-angan kembali ke dunia agar bisa meluruskan akidah dan beramal soleh, dan agar mereka masuk di dalam kelompok barisan saf orang-orang mukmin. Wa fi hali ahsani min halihim fil akhirah, dan agar mereka masuk di dalam keadaan yang paling baik dalam keadaan mereka di negeri akhirat. Mereka bercita-cita menjadi orang-orang yang masuk dalam kelompok orang yang punya keadaan yang terbaik di akhirat, yaitu kelompok orang-orang mukmin. Nah, di mana keadaan mereka terbaik dengan orang-orang mukmin? Mana yang dilihat oleh orang-orang kafir bahwa keadaan orang mukmin yang terbaik? Fi jannatillahi wa raudhanihi, dalam surganya Allah, dalam taman-tamannya Allah Ta'ala yang Allah berikan kepada orang-orang sementara mereka teraniaya, mereka dibenamkan di dalam lumpur lampindo, bukan lumpur lampindo, bukan. Dibenamkan dalam apa? Dalam lahar api neraka. Lahar api neraka. Benam, tinggal tengkorak. Wujud lagi yang asli, berdaging lagi, bertulang lagi, dibenamkan lagi, sakit, naik lagi, dibenamkan lagi, anak piu-piu. Akibat anak heun lagi nyamudet. Apa enggak kita berangan-angan, ya Allah, kasih baliklah hidup lagi di dunia kami menjadi orang mukmin, bisa beramal soleh, percaya kepada Nabi, masuk kelompok orang mukmin. Jadi mereka menonton ya, mereka melihat juga kadang-kadang sedang diazab itu Allah kasih kesempatan mereka melihat orang mukmin dalam surga ya. Ini mereka menyesal tengok orang mukmin dalam surga itu senang makan minum, dah happy dalam surga. Ya, sementara mereka susah-susah di neraka, Ya. Jadi kan itu sabar di dunia itu kecil ya, daripada sabar di akhir. Sabar di dunia itu kecil, tidak sebanding dengan sabar di dalam neraka. Karena sabar